Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mutu, semangat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah, taufik dan hidayahnya yang tak terhingga pada kita semua. Sehingga acara TKMPN ke-26 tahun 2022 di Lombok ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya serta kita semua. Kami mewakili manajemen Wahana Kendali Mutu, pengurus AMMPI beserta semua jajarannya, dan seluruh tim panitia TKMPN 26 tahun 2022 di Lombok mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam event ini, sehingga suasana menjadi semarak, penuh persahabatan dan kekeluargaan, sekaligus menggembirakan dan sukses. Teriring salam dan doa kami sampaikan selamat datang kepada para hadirin, selamat berjumpa dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Selamat berkompetisi dalam suasana kekeluargaan, selamat bertukar ilmu dan informasi, selamat melaksanakan inovasi, improvement, pengembangan ide-ide, dan semoga hasilnya menjadi nilai tambah untuk diri kita, institusi, negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan, sambutan, dan pelayanan kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampunan. Dan kepada ibu dan bapak sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara hukum, jangan berkelahi, kita semua akan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Arif Hairyono, saya yang akan membawa materi tentang technical meeting dari TKMPN ke-26 2022 Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara TKMPN 26 2022 ini diselenggarakan di dua hotel, yaitu Hotel Lombok Raya dan Lombok Garden. Hotel Lombok Raya dan Lombok Garden ini letaknya tidak berjauhan, lebih tepatnya dia punggung-punggungan, dan kami dari panitia juga sudah menyediakan signage, tunjuk petunjuk, rambu-rambu untuk menuju ruangan-ruangan dan juga hotel di Lombok Raya dan Lombok Garden. Dan selama acara TKMPN ini, para peserta juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, tetap harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Berikut ini adalah agenda dari kegiatan kita dari tanggal 21 sampai dengan 25 November. Tanggal 21 November kita ada dua agenda, yaitu registrasi dan pengambilan material kit di lobby area Hotel Lombok Raya, uji alat dan materi presentasi di ruangan Gili Air, Gili Menu, dan Gili Trawangan. Di hari Selasa tanggal 22 November 2022, pagi hari jam 8.30 kita akan mulai dengan acara pembukaan, di mana nanti akan ada sambutan dari Ketua Komite Pelaksana, ada sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sekaligus official opening ceremony dari acara TKMPN 26 2022. Dilanjutkan dengan acara IPEA Awarding, Indonesia Performance Excellence Award, diselenggarakan di momentum pembukaan dari TKMPN 2022. Ke sesi break sekitar 30 menit, dilanjutkan ke sesi keynote speech dari Insinyur I Madedana M. Tangkas dengan judul Membangun Budaya Inovasi dan Penguasaan Teknologi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2030. Jam 12 sampai jam 13 kita melakukan istirahat, sholat, dan makan siang di pre-function area yang sudah kita sediakan di sana. Dan jam 13 sampai dengan jam 17 ada forum manajemen dan forum fasilitator yang kita bagi ke dalam dua ruangan. Ya, kita menyebutnya stream A itu di Rinjani 1 dan 2, sedangkan untuk forum manajemen dan fasilitator stream B itu diselenggarakan di Selaparang Room. Dan paralel jam 13 sampai dengan jam 15
WITA, kita selenggarakan juga Quiz of Quality and Productivity di Prefunction Suranandi. Dan di hari Rabu tanggal 23 November 2022, start jam 8 WITA sampai dengan jam 12, ada forum kompetisi dan eksebisi yang kita buat dalam 13 stream, diselenggarakan di 2 hotel. Untuk stream 1 sampai dengan stream 9 itu diselenggarakan di Hotel Lombok Raya. Nama-nama ruangannya dapat Bapak Ibu lihat di caption berikut ini. Dan di jam 12 sampai dengan jam 13 ada kita masuk ke sesi istirahat, sholat, dan makan siang. Sedangkan untuk forum kompetisi dan eksebisi stream 10 sampai dengan stream 13 itu diselenggarakan di Hotel Lombok Garden. Ruangan-ruangan yang digunakan bisa Bapak Ibu lihat di caption berikut ini. Lalu jam 12 dan sampai dengan jam 13 yaitu kita ada istirahat, sholat, dan makan siang di pre-function area. Dilanjutkan di jam 13 sampai dengan jam 17 masih dengan forum kompetisi dan eksebisi. Stream 1 sampai dengan stream 13, ruangan-ruangannya sama dengan yang tadi sudah kita mention sebelumnya. Di jam 15 sampai dengan jam 17 ada Quiz of Quality and Productivity di Prefunction Suranandi Room. Sama dengan di tanggal 23 November, di hari Kamisnya tanggal 24 November, itu masih sama dengan forum kompetisi dan eksebisi, start jam 8 pagi, stream 1 sampai dengan stream 13 di Hotel Lombok Raya dan juga Hotel Lombok Garden. Ruangan-ruangan yang dipakai sama dengan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Begitu juga untuk acara Quiz of Quality and Productivity, sama juga kita menggunakan Prefunction Suranandi Room. Jam 12 sampai jam 13 ada istirahat, sholat, dan makan siang. Dan dilanjutkan jam 13 sampai dengan jam 17 masih dengan forum kompetisi dan eksebisi. Karena forum kompetisi dan eksebisi kita kali ini itu menghadirkan 392 presenter yang kita bagi ke dalam 13 stream. Hari Jumat tanggal 25 November start jam 8.30 itu kita ada kunjungan industri dan wisata, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan di sore hari sampai ke malam harinya itu ada acara closing ceremony dan juga pengumuman perolehan dari peserta forum kompetisi dan eksebisi. Rencananya akan kita selenggarakan di ruangan yang sama di acara pembukaan, yaitu Rinjani Ballroom dan Selaparang Ballroom. Lanjut ke acara kita yang pertama, yaitu registrasi dan pengambilan material kit. Diharapkan nanti perwakilan dari masing-masing perusahaan menuju counter yang sudah kita bagi-bagi berdasarkan abjad. Perusahaan yang abjadnya A sampai F itu di counter 1, terus juga G dan seterusnya itu nanti ada di counter 2, 3, dan 4. Perwakilan dari perusahaan menuju counter tersebut untuk memeriksa material kit, name tag, terus juga tas yang berisikan t-shirt yang akan digunakan di saat kunjungan industri dan wisata, dan juga ada COVID-19 kit ya yang kita sediakan juga di sana. Dan yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah apabila ada perubahan nama peserta, karena nama peserta yang digunakan adalah yang akan dibuatkan sertifikatnya dan juga dipakai name tag-nya. Dan masuk ke acara berikutnya yaitu uji alat dan materi presentasi. Yang digunakan adalah ruangan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kurang lebih nanti layoutnya akan seperti ini. Jadi tujuan dari acara uji alat dan materi presentasi adalah untuk memastikan bahwa alat-alat dan juga materi presentasi yang akan digunakan oleh Bapak Ibu lusa itu dalam keadaan berfungsi dengan baik. Kita akan mengatur acara uji alat dan materi presentasi ini sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan ya, karena kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti akan ada petugas yang mengabsen dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk melakukan uji alat dan materi presentasi. Dan peralatan yang disediakan oleh panitia adalah 1 unit notebook, 1 buah proyektor dan juga screen-nya, ada 1 unit meja praga, remote pointer, jack audio 3.5 mm, dan juga 2 buah mikrofon untuk presenter melakukan presentasi.
Selain peralatan yang disediakan oleh panitia ini, para peserta dapat mempersiapkan peralatannya sendiri supaya lebih optimal, bahwa proyektor yang kita gunakan itu menggunakan HDMI port, dan juga base resolution yang digunakan adalah 16:9 aspek rasio. Dan bagi para peserta yang rasanya lebih pede apabila menggunakan laptop sendiri, harap diperhatikan nanti saat mengkoneksikan kabel HDMI, karena seringkali default dari audionya berubah ke HDMI ataupun ke proyektor speaker ya. Jadi nanti harap dites dulu saat memasang konektor HDMI-nya. Dan juga peserta juga diminta tetap mengcopy materi presentasinya ke laptop panitia yang kami sediakan sebagai backup dari materi peserta. Tidak banyak sih kasusnya, tapi ada beberapa peserta yang menggunakan mikrofon sendiri. Nah, harap memperhatikan sinyal inputnya supaya tidak terjadi feedback suara nanti saat melakukan presentasi. Bagi para peserta yang tidak bisa mengikuti uji alat dan presentasi di tanggal 21 karena mungkin flight-nya baru ada di tanggal 22, harap diinformasikan ke panitia biar kita bisa melakukan pendataan dan tetap bisa melayani Bapak Ibu semua. Sesi tanggal 21 ini diharapkan makalah maupun juga presentasi dari para peserta adalah yang sudah final. Berikut ini adalah tata tertib dari acara TKMPN. Jadi para peserta diwajibkan untuk hadir dan mengenakan tanda pengenal yang sudah kita bagikan. Juga peserta diwajibkan berada di dalam ruangan 15 menit sebelum setiap rangkaian acara dimulai. Peserta diminta mengenakan pakaian yang sesuai, sopan, dan rapi. Peserta diminta untuk set HP-nya dalam silent mode selama berada di dalam ruangan. Peserta diwajibkan untuk mengikuti sesi uji alat dan materi presentasi yang diselenggarakan sehari sebelum pelaksanaan dari forum kompetisi dan eksebisi. Selama di dalam ruangan, peserta diwajibkan untuk selalu menjaga ketertiban serta memberikan apresiasi kepada setiap presenter ataupun penyaji. Urutan presentasi dalam forum kompetisi dan eksebisi ditetapkan oleh panitia. Dan pada acara penutupan dan pengumuman perolehan diharapkan peserta untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan tema kita, Tropical Beach, namun harus tetap dalam batasan norma kesopanan. Smoking area disediakan hotel, peserta tidak diperkenankan merokok selama di dalam ruangan. Kupon makan siang harap dibawa peserta dan diserahkan kepada petugas hotel saat sesi makan siang. Dan di tanggal 22 November, start jam 8.30, kita akan melakukan acara pembukaan yang akan dihadiri oleh Gubernur NTB dan juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan ada acara official openingnya di sana. Dan di pembukaan sebelum break ada penghargaan IPEA. Penghargaan IPEA adalah pengakuan nasional dalam pencapaian kinerja organisasi atau perusahaan yang didiagnosis kematangan proses dan hasilnya nanti diakses secara menyeluruh oleh tim asesor IPEA. Berikut ini adalah sesi keynote speaker yang akan dibawakan oleh Insinyur Imade Dana M. Tangkas. Berikut adalah sekilas dari CV beliau. Lanjut ke forum manajemen dan fasilitator. Kita akan menghadirkan 8 orang pembicara di forum manajemen dan fasilitator yang kita bagi ke dalam 2 stream. Stream A ada Pak Bambang Sulistyo dari Triputra dan juga Pak Cahyo Antarikso dari PT Krakatau Bandar Samudra, Pak Misjar Wilyanto dari Wahana Kendali Mutu, Bapak Dik Yuliana dari Pupuk Sriwijaya Palembang. Sedangkan di stream B ada Tri Gunawan Haryanto dari PT Sari Husada Mahardika, Pak Tenta Minarto dari PT Pupuk Indonesia Logistik, Dr. Randa Inneke Indra Dewi dari Universitas Bina Nusantara, dan juga Pak Suradi dan Pak Abdul Halim dari Komite Indonesia Performance Excellence Award ataupun ya IPEA. Seluruh materi, buku program, dan juga makalah peserta dapat di-download
melalui link berikut ini, bit.ly/materi TKMPN 26/2022. Dan di sesi pembukaan dan sepanjang sampai dengan nanti sesi penutupan, kita ada door prize yang akan dibagikan. Harap nanti Bapak Ibu mempersiapkan gadgetnya, karena nanti untuk pendaftarannya itu menggunakan link QR code yang sudah kita bagikan di tempat-tempat strategis di acara pembukaan nanti. Kita masuk ke acara forum kompetisi dan eksibisi. Ada kategori QCI, QCC, QCP, 5S, QIC, dan QSI. Dan berikut ini adalah denah dari Hotel Lombok Raya. Dan ini adalah denah ruangan dari Hotel Lombok Garden. Saya akan mulai membacakan tata tertib dan proses dari forum kompetisi dan eksibisi. Jadi peserta juga harus sudah siap di dalam ruangan 15 menit sebelum acara forum kompetisi dan eksibisi dimulai. Peserta pertama diminta menempati barisan paling depan ya. Nanti disusul oleh presenter kedua menempati tempat duduk yang kedua. Ini berfungsi juga sekaligus sebagai absensi dari moderator. Juga berikutnya adalah presenter harus mempersiapkan materi presentasi dan alat bantunya dengan baik sebelum tampil. Jadi materi presentasinya, terus juga data-data pendukung juga sudah di-loading di dashboardnya laptopnya masing-masing, supaya nanti saat dibutuhkan bisa lebih cepat untuk diproyeksikan datanya. Peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang presentasi selesai tampil ya, karena forum TKMPN ini adalah forum sharing. Jadi marilah kita manfaatkan momentum ini untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan dari para peserta TKMPN lainnya. Acara forum kompetisi dan eksibisi ini sepenuhnya dipimpin oleh moderator. Sesi tanya jawab dengan audiens dilakukan selesai dari sesi presentasi dari tim yang 15 menit, nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab dengan dewan juri. Penentu siapa penanya ataupun pemberi saran dari audiens itu nanti sepenuhnya oleh moderator. Setiap penanya atau pemberi saran diberi kesempatan 1 buah pertanyaan atau pemberian saran, dan diharapkan para peserta untuk bisa langsung ke pokok pertanyaannya saja. Moderator dapat membantu memperjelas pertanyaan atau pemberian saran apabila dipandang perlu. Moderator dapat menghentikan tanya jawab dari audiens jika dianggap tidak relevan. Dan di dalam sesi tanya jawab ini disarankan para presenter, penyaji itu untuk menayangkan slide materi presentasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh audiens ataupun dewan juri. Selesai tanya jawab dengan audiens, moderator akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dengan dewan juri. Dewan juri akan mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas terkait ke improvement ataupun inovasi yang dilakukan oleh para presenter. Seluruh anggota tim dapat berperan serta dalam menjawab pertanyaan, dan fasilitator tidak diperkenankan ikut menjawab di dalam sesi tanya jawab dengan dewan juri. Selesai sesi tanya jawab dengan dewan juri, acara akan dikembalikan kepada moderator. Presenter disarankan untuk memberikan closing statement dan melakukan persiapan untuk meninggalkan area presentasi. Berikut ini adalah alokasi waktu dari forum kompetisi dan eksibisi. Persiapan 3 menit, presentasi 15 menit termasuk di dalamnya perkenalan, yel-yel, penjelasan maupun peragaan alat. Sesi tanya jawab dengan audiens 3 menit, tanya jawab dengan dewan juri 7 menit, penutupan 2 menit. Total waktu untuk setiap presenter adalah 30 menit. Bel dan lampu kuning akan menyala manakala presentasi dari presenter sudah berlangsung 13 menit. Berikut ini adalah frequent asked question yang sering kita jumpai. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Apakah kalau persiapannya di bawah 3 menit, maka waktunya bisa dikumulatifkan ke dalam waktu presentasinya? Jawabannya adalah tidak bisa, karena kita semua berlomba di dalam satu aturan yang sama, yaitu waktu presentasinya adalah 15 menit. Nah, kalau memang dianggap sesi yel-yel dan perkenalannya itu
bisa dilakukan di bawah 3 menit. Itu bisa izin ke moderator terlebih dahulu melakukan yel-yel ataupun perkenalan di sesi 3 menit persiapan tersebut. Apakah kalau ada revisi makalah atau presentasi di atas tanggal 21 November, Bapak Ibu bisa mengunjungi sekretariat kita, hubungi sekretaris jurinya nanti biar sekretaris jurinya yang akan mendistribusikan makalah dan juga presentasi dari peserta yang menyusul. Tapi diharapkan tidak ada ini ya, update lagi terkait ke makalah ataupun presentasi di atas dari tanggal 21 November. Apakah dalam berpresentasi harus pakai drama ataupun kostum? Jawabannya tidak. Memang daya tarik presentasi itu bagian dari penilaian, tapi bukan hanya itu yang menjadi faktor penilaian ya. Drama ataupun kostumnya bisa mendukung dari presentasinya supaya menjadi lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh juri dan audiens, justru itu yang bisa menambah nilai. Apakah harus bikin maket untuk berpresentasi, dan kalau pakai video aja itu boleh atau tidak, cukup atau tidak? Bapak Ibu ternyata improvement inovasinya itu berupa jasa gitu ataupun berupa sistem baru, kan tentunya tidak ada market di sana gitu. Jadi tidak harus ada marketnya. Kalau videonya memang membantu untuk dewan juri dan juga audiens untuk bisa lebih mudah memahami improvement dan inovasi yang Bapak Ibu lakukan, itu lebih baik. Apakah nanti saat berpresentasi boleh melepas masker? Boleh. Tapi nanti selesai melakukan presentasi diharapkan Bapak Ibu tetap mengenakan lagi maskernya. Nanti mekanisme pemanggilan peserta adalah moderator akan mengabsen terlebih dahulu presenter pertama, kedua, dan ketiga biasanya. Terus juga nanti setelah presenter pertama maju ke depan, diharapkan presenter kedua maju mengisi baris paling depan, dan presenter ketiga harap sudah ada di dalam ruangan. Jadi saat moderator memanggil presenter tersebut sudah ada di dalam ruangan. Di saat sesi registrasi di tanggal 21 itu juga kita sudah mintakan data nomor handphone dari ketua timnya, supaya nomor tersebut nanti akan didistribusikan kepada para moderator di stream tersebut. Apakah fasilitator boleh membantu sebagai asisten sorot ataupun operator komputer pada saat sesi forum kompetisi dan eksibisi? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu fasilitator ikut membantu menjawab di sesi tanya jawab dengan dewan juri. Apakah peserta boleh merecord timnya saat sedang tampil berpresentasi? Boleh. Karena panitia memang ada tim dokumentasi, tapi itu adalah kebutuhannya untuk kebutuhan dokumentasi dari kami, dari tim panitia sendiri. Jadi untuk para presenter yang membutuhkan video saat timnya tampil, itu silahkan merecord sendiri timnya yang sedang tampil. Saat selesai berpresentasi, apakah para peserta boleh meninggalkan ruangan? Jawabannya boleh, tapi karena TKMPN adalah wadah sharingnya para inovator, akan keberhasilan para inovator di tempatnya masing-masing, akan menjadi sayang sekali kalau Bapak Ibu meninggalkan ruangan dan tidak menyimak improvement dan inovasi dari para presenter lainnya. Nanti saat berpresentasi apabila terjadi kendala teknis, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah panik, karena Bapak Ibu tidak akan dirugikan dari sisi penilaian oleh dewan juri, dan nanti moderator juga akan memberikan kesempatan untuk tim dan juga IT di stream tersebut untuk melakukan troubleshoot. Apakah peserta dapat merubah jadwal presentasi dari timnya? Tidak bisa, karena jadwal presentasi ditetapkan oleh panitia. Apabila ada konsen-konsen dari peserta terkait ke waktu presentasinya, misalnya timnya ada di 2 tim yang tampil di stream 1 dan stream 5 misalnya gitu ya, itu harap diinformasikan ke panitia supaya panitia nanti bisa mengatur waktunya dengan lebih baik lagi. Lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu Quiz of Quality and Productivity, diselenggarakan di tanggal 22, 23, dan 24 November. Jadi Quiz of Quality and Productivity ini
satu tim mewakili perusahaan terdiri dari 3 orang dan berlaku sistem gugur di dalam Quiz of Quality and Productivity ini. Dan bagi juara 1 sampai dengan juara 5 itu ada hadiah uang tunai dan trofi penghargaan untuk juara 1 sampai dengan juara 3. Berikutnya adalah kegiatan kunjungan industri dan wisata. Ada 2 destinasi, Lombok Mandalika dan juga Lombok Eksotik, yang kodifikasinya berdasarkan warna. Yang warna biru itu untuk Lombok Mandalika, yang warna merah itu untuk Lombok Eksotik. Jadi kita menyediakan beberapa bis. Nanti silahkan bagi para peserta yang mendaftarkan dirinya ke kunjungan industri dan wisata untuk bisa segera memenuhi bis pertama. Nanti bis pertama penuh, kita akan lanjut ke bis kedua dan begitu seterusnya. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah dress code-nya. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengenakan polo shirt yang sudah kita bagikan di acara registrasi dan menggunakan sepatu cat, sepatu yang datar, tidak menggunakan high heels, dan juga menyiapkan kamera, sunblock, dan kacamata dan payung karena kita juga tidak tahu kondisi nanti akan hujan ataupun panas. Dan berikut ini adalah tata tertib dari kunjungan industri dan wisata. Jadi para peserta diharapkan mengambil gelang yang akan dikenakan oleh peserta paling lambat itu pada hari Rabu tanggal 23 November. Berikut ini adalah bentuk dari gelangnya sesuai kodifikasi warnanya, warna biru dan warna merah. Peserta yang sudah terdaftar ke tempat tujuan pilihan tidak dapat mengganti tempat tujuan pada hari keberangkatan. Peserta diharapkan memberitahukan kepada panitia apabila membawa kendaraan pribadi atau membawa pendamping. Pendamping wajib dikenakan biaya sesuai harga yang ditetapkan oleh panitia, kecuali menggantikan peserta yang berhalangan hadir dengan memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia. Peserta diharapkan sudah berkumpul pada jam 8 WITA dan menemui tour leader yang telah standby di lobi Hotel Lombok Raya. Peserta paling lambat hadir jam 8.30 WITA karena panitia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan peserta yang hadir di atas jam 8.30. Dan di saat kepulangan, peserta diharapkan untuk memberitahukan kepada panitia apabila peserta pulang lebih awal menggunakan kendaraan pribadi, dan peserta diharapkan sudah berkumpul pada jam yang telah ditentukan oleh tour leader dan bisa langsung menuju bisnya masing-masing, menemui tour leader yang telah standby untuk kembali ke Hotel Lombok Raya. Dan closing ceremony dan penganugerahan perolehan peserta itu diselenggarakan di tanggal 25 November yang kita start jam 7. Pada acara penutupan dan pengumuman perolehan ini diharapkan peserta bisa mengenakan pakaian yang sesuai dengan tema kita, yaitu Tropical Beach ya, baju pantai, namun harus tetap dalam batasan norma kesopanan, kalau bisa tidak menggunakan celana pendek. Berikutnya adalah kupon makan malam harap dibawa dan diserahkan kepada petugas hotel pada saat sesi makan malam yang akan dimulai pada jam 17.30 WITA ya. Kita akan ada early dinner dulu sebelum nanti di jam 19 kita melakukan sesi penutupan dan pengumuman perolehan. Peserta diwajibkan mengenakan tanda pengenal selama acara penutupan berlangsung. Ketua gugus diwajibkan untuk berkumpul nanti di area dekat panggung menjelang ke sesi acara penyerahan plakat guna memperlancar proses pemanggilan dan juga penyerahan plakat di atas panggungnya nanti. Aura kasih kepentok tembok. Terima kasih, sampai jumpa di Lombok.